Zalim tergolong ke dalam salah satu sifat tercela. Perbuatan zalim bahkan berdampak pada rusaknya keimanan seseorang, mendatangkan keburukan, hingga memutus tali silaturahmi. Al-Jurjani melalui kitab Mausu'ah Akhlak Durarus Saniyah mengemukakan bahwa asal kata zalim ialah az-zulmu yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, mengacu pada istilah Islam maka zalim didefinisikan sebagai tindakan sesuatu yang keluar dari batas-batas kebenaran. Menukil dari buku Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, susunan M. Fethullah Gulen, dalam sebuah hadis dikatakan pelaku kezaliman sering ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah terus menunda azab bagi orang zalim, dan jika dia mengazabnya, maka si zalim itu tidak akan mampu lolos darinya. Lalu Rasulullah membacakan ayat yang berbunyi, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih, lagi keras. Quran Surat Hud, 102. Penundaan azab itu menunjukkan bahwa ketika kezaliman telah sampai pada batasnya, seperti gelas yang sudah terlalu penuh, maka sewaktu airnya tumpah, tidak ada yang mampu menahannya. Dalam menjalankan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum-hukum tertentu yang tidak pernah berubah. Berdasarkan hukum tersebut pula, orang zalim diibaratkan sebilah pedang di genggaman Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, seorang zalim adalah alat keadilan Allah di bumi. Allah menimpakan balasan kepada pihak lain dengan menggunakan dia, lalu dia menjatuhkan balasannya kepadanya. Mengutip buku Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Pertema, bagian 3, Jalan Menuju Keselamatan oleh Alita Aksara Media, berikut azab Allah bagi para orang zalim. 1. Tidak diberikan pertolongan di dunia dan akhirat. Azab dari para pelaku zalim yaitu, tidak mendapat bantuan Allah, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Allah, dalam surat Hud ayat 113, yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. 2. Mendapat kegelapan di hari kiamat kelak. Azab lainnya yang akan diperoleh orang zalim ialah diberi kegelapan pada hari kiamat kelak. Kegelapan itu dilimpahkan langsung oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jauh dari hidayah Allah. Pelaku zalim akan dijauhkan dari hidayah Allah. Hidayah adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada umatnya, kecuali bagi mereka yang zalim. Melalui surat Al-Maidah ayat 51, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 4. Terancam oleh doa orang yang disalimi. Orang-orang yang disalimi akan diijabah doanya, apalagi ketika ia mendoakan keburukan bagi pelaku kezaliman. Nabi Muhammad bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendatangkan bencana dan malapetaka. Ketika seseorang berbuat zalim, maka kezalimannya itu dapat mendatangkan bencana dan malapetaka. Dalam surat Hajj ayat 45, Allah berfirman, yang artinya, berapa banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka, tembok-tembok, kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan, berapa banyak pula, sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Itulah azab Allah, bagi para orang-orang zalim, semoga bermanfaat.